Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para mahasiswa magang yang semuanya saya hormati. Kali ini saya akan membaca kaidah yang ke-28. Teks kaidahnya bunyinya begini: al-istighalu bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Al-istighalu utawi perhatian, ya, jadi istighal, memalingkan perhatian, yuharil maksud, dengan sesuatu yang bertentangan dengan maksud tujuan. Itu i'radun, artinya dia berpaling anil maksud dari tujuan itu. Dalam satu transaksi antara seseorang dengan orang lain, antara mujib dan qabil, transaksi itu ada yang menyatakan, ada yang menerima. Kalau di dalam hal itu kemudian orang melakukan istighol dengan hal-hal yang bertentangan dengan maksud tujuan, maka itu artinya berpaling dari tujuan transaksi itu. Makna qaidati, artinya kaidah itu apa? Idza hamma syakhsun bi'amalim ma. Idza hamma arikalane bersungguh-sungguh, syakhsun seseorang bi'amali ma, untuk melakukan sesuatu, summa tahawala, kemudian maleh, berpaling, anhu, dari sesuatu itu, li syai'in akhar, karena ada masalah lain, ghairi maksudin, yang tidak menjadi tujuan. Fa inna dzalika, sikap seperti itu, yu'addu, iku dihitung, opo dzalik, dihitung i'radon, berarti berpaling, anil maksudi, dari tujuan al-matlubi yang diinginkan. Berpaling itu artinya, oh berarti rasido gitu loh. Wa yatahammalu nataiju tasarrufihi, maka barangkali atau bisa jadi itulah kesimpulan dari tasarrufnya. Saya akan menggambarkan dengan pergaulan seorang laki-laki dengan perempuan. Sebetulnya si laki-laki ini bermaksud akan melamar. Ya, bahasa lamaran yang populer kan I love you, gitu. Ana uhibbuk, I love you. Lalu dari I love you ini bermaksud orang itu mau khitbah. Apa khitbah itu? Bukan khutbah. Jadi bahasa Arab itu kacek U dan I itu maknanya jauh. Kalau khutbah itu
Ya khutbah kayak khutbah Jumat, kalau khitbah itu ngelamar, meminang. Orang menyatakan meminang, ngelamar, tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan lamaran itu. Aku melamarmu ya, baru ketemu menaiki ngomong ini, kok ada wanita yang lebih cantik dari kamu ya? Aku suka dia. Nah, ini kan istighol bi ghairil maksud. Dia melakukan perhatian, memalingkan perhatian dengan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan. Meskipun tidak menyatakan aku batalkan lamaranku, tetapi wong wis minang kok ada wanita cantik ya di sana ya. Lebih cantik dari kamu. Istighol bi ghairil maksud, i'radun anil maksud itu berarti berpaling dari tujuan. Amsilatul qaidati, contoh kaidah ini. Lauqala talibus syuf'ati lil mushtari. Lauqala lamun ngucap sapa talibus syuf'ati, orang yang bermaksud mendapatkan hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu contohnya, kalau saya punya tanah bertetangga dengan Mas Faizin, ya, tanah saya mau saya jual, maka Faizin ini punya hak syuf'ah. Hak istimewa untuk membeli lebih dulu dari orang lain. Jadi saya tidak boleh sembrono didol, kemudian didol sing tuku nyun sewu wong nakal. Nah, kan Faizinnya kan terganggu, waduh. Tanahku jejer tanah wong nakal. Karena itu, maka kalau saya mau menjual itu, berikan hak syuf'ah kepada Pak Izin dulu. Mana tadi? Lauqala talibus syuf'ati lil mushtari inda liqaihi, ketika bertemu, ishtaroita rokhison. Kamu membeli itu murah banget loh. Batala hakuhu fi syuf'ah, maka hak syuf'ahnya menjadi batal. Li'annahu ishtaghala bi fudulin la gharda fihi. Karena dia memalingkan perhatian dengan sesuatu yang itu bertentangan dengan tujuan. Wa kana alaihi ayyubadira fi talabi syuf'ati, sementara dia maksudnya itu supaya cepat-cepat mendapatkan hak syuf'ah. Contoh yang kedua, lau khalafa syahsun, lau khalafa lamuno, sumpah sopo syahsun, seseorang bi'annahu, sumpah bi'annahu bahwa dirinya layas kunu, aku tidak akan tinggal hadhihi daro, di rumah ini. Jadi misalnya wallahi atau tallahi atau billahi, saya sumpah demi Allah, saya tidak akan tinggal di rumah ini. Wala yuqimu fiha, tidak akan yaskunu, yuqimu itu ya mirip. Yuqimu tidak akan mukim fiha yang dalam hadhihi dar. Fabaqiya fiha sa'atun, kemudian dia tetap tinggal di situ sesaat, yushahidu at-tilfaz, nonton TV. Hanasa, maka orang itu dinilai melanggar sumpah. Sumpah aku ora arep manggon rumah iki, atau saya tidak akan tinggal di situ,
tetapi kemudian dia tetap di situ sewaktu-waktu atau sesaat, yusyahidut tilfaz, melihat TV, hanasa, maka dia melanggar sumpah. Wa in istaghala bi jam'i mata'ihi. Tapi kalau dia sedang konsentrasi bi jam'i mata'ihi, ke ngumpulke bondone, ngumpulke buku-buku, ngumpulke kompor, ngumpulke bantal, mau pindah maksudnya. Wa tahayyu, bersiap-siap li asbabin nakli untuk pindah, fala, kalau gitu dia tidak melanggar sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah, aku ora arep meneng nih kene, tapi kemudian dia masuk ke rumah itu nonton TV, sepak bola antara Indonesia lawan Jepang, menang 6-0 Indonesia. Itu berarti dia melanggar. Kenapa melanggar? Karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud, tujuan. Tapi kalau dia berada di situ sekedar untuk toto-toto, karena barang-barangnya harus diangkut keluar, jadi ibaratnya orang itu kos gitu loh. Lagi barang-barangku aku harus pindah ya kudu ditoto lah. Kalau hanya sekedar toto-toto, persiapan untuk pindah, untuk jengkar, nah itu tidak melanggar sumpah. Karena itu sesuatu yang otomatis. Kalau mau jengkar ya barang-barangnya ya harus ikut jengkar. Tapi kalau di situ niatnya santai, mau nonton TV, ya itu melanggar. Nah, kenapa santai nonton TV? Ya orang duwe TV dhewe. Pun niku kaedah ingkang kaping 28. Jadi kalau kita itu punya hammun, punya transaksi, punya janji, punya apalagi persetujuan, tetapi kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan persetujuan itu, maka itu artinya i'radun anil maksud, berarti seperti membatalkan maksud. Al-qaidatu tasi'atu wal ishrun, kaidah yang ke-29. Al-wajibu utawi hal kang wajib itu layu troku, ora kena ditinggalke, illa kecuali liwajibin, karena harus melaksanakan yang wajib. Jadi jangan sampai orang meninggalkan yang wajib hanya karena sunnah, hanya karena mubah, apalagi makruh. Nah, bisa jadi kewajiban itu ditinggalkan karena berbarengan dengan kewajiban yang lain. Jadi harus sebanding, seimbang gitu loh. Manal qaidati, manane qaidah annahu la yajuzu, annahu stune kelakuan la yajuzu ora entuk tarkul wajibi apa ninggalke wajib illa kecuali min ajli wajibin, karena demi untuk melaksanakan yang wajib, al-akhar yang lain. Idza syuri'a, ketika disyariatkan, ya, kedua-duanya itu fi mahallin wahidin, dalam satu tempat, satu momen. Wa yu'abbaru, diibaratkan an hadzal qaidati, saking kaidah ini. Jadi kaidah ini ada disebutkan dengan bentuk lain, bilafzin, dengan lafal lain, yaitu lafalnya ma la budda minhu la yutraku illa lima la budda minhu. Ma la budda, ma sesuatu la budda sing tan kena ora.
yang mau tidak mau. Minhu dari ma layutroku ora kena ditinggalke illa kecuali lima la buddha minhu sesuatu yang mau tidak mau. Sesuatu yang mau tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau berbenturan dengan sesuatu yang sama-sama mau tidak mau, Pak Yai di pondok itu kalau maknai la buddha itu tan kena ora. Tan kena ora. Nah, kalau bahasa kita hari-hari ya sesuatu yang mesti, sesuatu yang gelem ora gelem kudu. Nah, itu la buddha. Nah, contohnya kalau santri pon Ma'had Tafid MADT Basnas, yo la buddha mau tidak mau harus manggon di pondok. Ini namanya la buddha, sesuatu yang mau tidak mau, raglem ya wis. Manal qaidati annahu. Oh, kok ke situ? Mana tadi? Amsilatul qaidati, contoh kaidah ya juzu lil musalli inda faqdil libasi. Ya juzu dibolehkan lil musalli bagi orang yang sholat inda faqdil libasi ketika tidak ada pakaian atau pakaiannya kurang. Faqdil libasi satriba di auratihi, untuk menutup sebagian auratnya, biadihi ya juzulil musalli inda faqdil libas, apa satruba di auratihi biadihi fi sujudi. Ya juzu entok lil musalli kanggo wong salat inda faqdil libasi ketika kurang pakaiannya, untuk boleh apa satruba di auratihi, nutup sebagian auratnya, biadihi dengan tangannya. Fi sujudi, di dalam sujud. Ma'anna wad al yadi, bersamaan dengan itu bahwasanya meletakkan tangan alal ardi, di atas bumi, di atas tempat sholat itu halas sujudi wajibun. Waktu sujud itu wajib. Jadi waktu sujud Anda harus meletakkan telapak tangan di lantai. Wajib itu. Nek ora diletakkan sujud ya ora sempurna, ora sah. Tapi sarumu ki kuek bolong pas ninggon paha. Nah ini akhirnya waktu sujud kamu auratnya terbuka, padahal waktu sholat itu aurat harus tertutup. Maka ketika sujud tangannya yang satu nutup sarung sing suwek kuwi entok. Karena apa? Ini kan kedua-duanya wajib. Jadi boleh meninggalkan meletakkan tangan saat sujud karena ada kewajiban untuk menutup aurat. Contoh yang kaping kali qat'ul yadi fisir koti atau fisari koti, bacanya kadang begitu. Qat'ul yadi, memotong tangan, fisari koti, dalam jarimah pidana pencurian, iku wajibun, wajib. Wa hifdzul yadi wajibun, ya menjaga keselamatan, keamanan tangan juga wajib. Fayutraku, maka ditinggal ke al wajibusani, kewajiban yang kedua, litanfidil awali, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban yang pertama. Lah orang itu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan kan wajib. Tapi orang itu wajib dipotong tangannya. Ini kan bertentangan. Nah, kewajiban yang kedua, menjaga, memelihara kesehatan, keamanan tangan, itu ditinggalkan karena harus
melaksanakan kewajiban yang pertama, yaitu pencuri wajib potong tangan. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, kalau ada penerapan hukum pidana Islam berupa potong tangan lah, berupa jilid lah, berupa rajam lah, itu dianggap ini kan bertentangan dengan hak asasi manusia. Wong manusia itu harus aman, selamat kok malah digawe ora aman. Termasuk dokter. Dokter itu menentang itu. Saya itu tugasnya itu menyelamatkan, menyembuhkan penyakit. Lagi kok tangan kok diputus. Nah, ini kan bikin sakit. Sehingga dokter nggak mau terlibat gitu. Ada lagi yang membunuh, hukum kisos dipateni, orang berdebatnya nyawa itu kan haknya Allah. Ya pokoknya ditentang KBG hukum pidana Islam itu oleh ahli-ahli hukum yang berasal dari ilmu barat. Lah tapi di barat juga masih banyak kok negara yang menerapkan hukum mati. Masih banyak. Jadi bukan hanya itu di Indonesia ketika akan menerapkan hukum mati bagi kejahatan narkoba itu ditentang oleh orang-orang yang atas dasar dalil hak asasi manusia. Ya hukum, kalau kita kan punya keyakinan hukum Allah itu enggak mungkin salah, enggak mungkin keliru. Hukum Allah itu mesti yang terbaik. Manusia itu sebetulnya membuat hukum itu janjinya ya meniru kepada hukum yang diturunkan oleh Allah, diterjemahkan. Tapi banyak terjadi pertentangan menentang. Koruptor dihukum mati juga ada yang menentang. Koruptor dimelaratke banyak yang menentang. Ya Indonesia ini orang barbar. Ada pertanyaan? Sudah 2 kaidah ini. Takopo. Silakan Kang Santri. Ya, sambil nunggu saya teruskan kaidah yang ke-30. Al-Qaidatus Salasun. Idza ijtama'a amrani min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Idza ijtama'a, kalau terjadi kumpul amroni 2 hal min jinsin wahidin dari jenis yang sama, walam yakhtalif maksuduhuma, tujuannya tidak berbeda, dakhala ahaduhuma fil akhar, maka salah satunya itu dimasukkan pada yang lain. Ghaliban umumnya begitu. Manal qaidati, maknane qaidah pripun? Idza sama amroni, ketika terjadi kumpul 2 hal muta'addadani yang berbilang min jinsin wahidin, dari satu jenis, wa kana al maksud minhuma, sedangkan tujuan keduanya itu wahidan, satu, maka dakhala hukmu ahadihima, hukum salah satunya itu dimasukkan fil akhari, kepada yang lain ghaliban. Fayaktafi bi fi'li ahadihima, cukup melakukan salah satunya saja. Ada 2 hal, ya, tujuannya sama, maka sudah dikompromikan saja, dijadikan satu al-jam'u. Dalilul qaidati, dalile qaidah qaulu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, qad
ahallat bil haji. Ya, cukup kamu dengan haji. Ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki. Ya, telah cukup tawafmu untuk haji dan umrah. Jadi faman haja korinan sing sapa wonge menjalankan ibadah haji korinan haji kiron faqad dakhalat bin nisbati lahu a'malul umrati fil haji. Maka di dalamnya masuk kegiatan-kegiatan umrah di dalam haji. Jadi haji itu ada kiron, ada tamatu, ada satunya lagi ifrad. Nah, yang kiron itu yang menyatukan antara haji dan umroh. Kalau tamatu itu umroh dulu baru haji. Nah itu kan dua hal. Tujuannya sama, maka cukup dimasukkan pada salah satunya saja. Ya, contohnya haji kiron. Amsilatul qaidati, contoh kaidah lau dakhala syahsun al-masjidah. Lamun masuk sapa seseorang al-masjidah ing dalam masjid wa shalla al-fardhu. Kemudian dia melakukan sholat fardu, dakhalat tahiyatul masjidi, maka tahiyat masjidnya otomatis masuk. Jadi misalnya begini, santri masuk ke sini, imam sudah takbiratul ihram, sudah sholat, yang lain-lain sudah jamaah. Kamu kan tidak sempat melakukan tahiyatul masjid. Nah itu sudah bisa dinilai telah melakukan tahiyatul masjid. Yang kedua, idza ijtama'a ghuslu jum'atin wa 'idin. Kemarin hari Id itu Jumat toh? Jumat disunahkan mandi, untuk Id disunahkan mandi. Nah, karena itu tujuannya sama, kafa ghuslu wahidin. Cukup sekali mandi, jadi enggak usah mandi. Besok aku niat mandi Idul Adha, engko rada awan mandi meneh untuk niat Jumat. Ndak harus begitu, cukup sekali saja. Nah, kenapa? Amroni min jinsin wahidin walam yaktalif maksuduhuma. Ya, tujuannya mandi ya dalam rangka bersih-bersih, tanzif. Contoh ingkang kaping 3, idza sama kalau terjadi bareng hadasun wajinabatun, hadas asghar dan hadas dan jinabah, kafa ghuslun wahidun. Jinabah hadas itu apa? Misalnya orang menstruasi selesai, juga dia jinabah karena kumpul, ya, kafa ghuslun wahidun. Lau syaribah syahsun al-khamra miraron. Lau syaribah lamuno ngombe sapa syahsun seseorang al-khamra ing khamr, oleh ngombe miraron hale bola bali. Bola bali kafahu, cukup satu. Ya, haddun wahidun, cukup di had sekali aja. Ngombe ini bola bali. Lah kan saya baru di konangan, baru dilaporkan oleh polisi ke kejaksaan, jaksaan ke pengadilan, ya wis cukup sekali aja. Bikhilafi malau zana, tetapi beda kalau seseorang melakukan zina, wasariko, sekaligus nyolong. Jadi mencuri masuk rumah, kemudian menzinai penghuni rumah, falaihi haddani, maka bagi dia dikenakan 2 had. Ya, had zina sama had mencuri.
Nah, ini habis ini kaidahnya 30 hataman ya. Lupa saya kemarin enggak merencanakan bikin tumpeng. Iya, tumpengannya sesuk ya. Sampeyan matur karo Pak Kiai Saifuddin. Hataman kaidah fikih. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita serius, ya hatamannya ono tumpenge. Urunan tapi. Ringan sekarang urunan ngono mahasiswa PPL. Mahasiswa PPL ada 20. Santri 30. Urunan paling wong siji 10.000. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Nggih, menawi mboten wonten ya insyaallah nanti minggu depan kita masuk pada apa ya, mengulang ini bagian halaman 86 sampai dengan 88 itu catatan mengenai kaidah yang sudah dipelajari. Nanti kita baca beberapa. Ampun, Mas Faizin, tidak ada pertanyaan? WA? Tidak ada. Kalau gitu saya akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian siang hari ini kitab Qawaid Fiqhiyah sudah selesai dan sudah khatam. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.